Saya punya pikiran itu durian. Coba ya kita maafin itu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta apa? Minta santri. Bahkan ada santri putri yang selalu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait pengakuan muhibbinnya, yaitu Habib Ba'alawi. Di mana muhibbinnya ini menceritakan ya bahwasanya ada oknum Habib yang mendatangi muhibbinnya, yaitu meminjam motor, lalu kemudian motornya itu ya seminggu, 2 minggu, sebulan nggak dikembalikan, malah digadaikan. Bukan itu saja ya teman-teman ya, muhibbin ini juga dimintai uang, ya dengan kata lain adalah hutang tapi nggak dibayar. Namun muhibbin ini tetap cinta kepada Habib Ba'alawi ini. Nah, lalu kemudian muhibbin ini dimintai, yaitu oleh oknum Habib tersebut itu dimintai seorang wanita santri gitu ya. Nah, lalu muhibbin ini ya nggak enak ya, kalau mau meminta seorang wanita harus izin kepada walinya. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, oknum Habib ini menikahi seorang wanita santri yang cantik gitu ya. Ya memang mereka ini kan kalau nggak ngibul ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian memiliki anak satu ya, santri itu diterlantarkan, dicerai. Nah, muhibbin inilah yang menjadikan tumbal ya, yang dijadikan tumbal gitu ya. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya, oknum Habib-Habib ini yang ya Allah, ini yang merosak zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mengaku-ngaku teman-teman. Jadi para muhibbin dari oknum Habib Ba'alawi ini, cepatlah kalian itu sadar ya. Mereka ini bukan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak ngibul ya cabul gitu ya teman-teman. Naudzubillah ya teman-teman. Pikirannya itu hanya itu saja ya. Banyak ya kasus-kasus yang tersebar itu di tengah-tengah masyarakat ya seperti itu ya teman-teman. Naudzubillah. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Jadi kecintaan kami sama Habib ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibbin beneran. Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadaikan. Saya saja ikhlas kok masih dilakukan apa itu cinta kami dengan para habaib itu. Saya punya pikiran itu durian. Coba ya kita maafin itu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang selalu cerita umur 18 tahun diminta, padahal beliau umurnya dari 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk kanjengan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga sangat adil sama saya ya. Jadi anaknya diberikan. Loh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1, masih muda banget ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Tip, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah, nggak usah jual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ia tetap ngoyak, bahkan melaknat. Pada akhirnya saya hutang. Dan saya ini muhibbin kelas kakak. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau tempat depan HBM siapapun HBM-nya ya apa itu menunduk saya. Tapi akhir-akhir ini loh, Masya Allah, saya itu sering kok Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. Astagfirullah. Sering. Jadi nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya banyak. Jadi ini yang apa itu menjadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada duriati Rasul seperti itu gitu loh. Astagfirullah ya teman-teman ya, kita sudah menyimak ya video tentang terkait oknum Habib, yang dimana oknum Habib tersebut itu menipu muhibbinnya, dan bahkan lebih parahnya lagi meminta santriwati ya dari muhibbin tersebut. Lalu kemudian sudah dinikah ya, terus diterlantarkan, ditinggalkan memiliki anak 1. Dan banyak lagi ya teman-teman ya.
Saya mendengarnya ini jadi ya sedih campur ya ingin marah gitu ya teman-teman ya. Kok ada ya yang katanya ini zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini gitu ya. Ya ini kan memang sangat di luar nalar ya teman-teman ya. Saya ingin bercerita ya teman-teman. Ini memang benar ya kisahnya itu. Ya kisahnya seperti ini ya teman-teman. Itu ada ya di pondok dekat saya itu ya bercerita bahwasanya ada orang yang turun dari mobil itu lalu kemudian meminta makan gitu ya. Meminta makan di pondok tersebut. Jadi ternyata ya orang ini mengaku bahwasanya dia ini adalah cucu Nabi gitu ya. Mengaku kepada pondok tersebut. Lalu kemudian meminta makan ya. Sudah dikasih makan, tahu nggak teman-teman ya? Jadi kelakuan Oknum Habib ini jadi ingin membungkus makanan itu lauk yang stembor itu ya untuk santri itu mau diangkat semua, mau dibungkus loh. Coba teman-teman, akalnya di mana ya? Itu lauk untuk santri ya, untuk makan siang gitu. Ini mau dibawa semua, ya nggak boleh ya teman-teman, nggak diizinkan sama pengurus pondok tersebut. Ini apa-apaan ya? Ya seperti kasus yang di video ini teman-teman. Ada Oknum Habib meminta meminta santriwati gitu ya. Utang nggak bayar, motor digadaikan ya. Lalu kemudian poster ya, jualan poster maksa lagi suruh beli 4 juta. Ini apa? Ya, apa ini ya? Nah, maka dari itu saya mendukung penuh ya tesisnya Kiai Imad dan saya mendukung juga ya yaitu tentang terkait yang podcast di dalam podcastnya Bang Haji Roma Irama yaitu Kiai Ihya ya. Karena apa teman-teman ya? Ini oknum-oknum Habib ini entah dari mana munculnya lalu mengklaim cucu Nabi. Cucu Nabi yang mana? Bukan cucu Nabi, tapi cucunya Abu Jahal ya. Kelakuannya seperti itu. Semoga Bapak ini yang ada di video ini tidak menipu ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan ini adalah jujur ya. Maksudnya itu tidak fitnah gitu. Tapi kalau saya lihat ya Bapak ini menceritakan bahwasanya ada oknum Habib seperti itu, ini saya rasa ini saya yakin ini benar ya teman-teman. Bukan fitnah. Karena apa teman-teman? Karena saya juga diceritakan seperti tadi itu. Sudah minta makan, mengaku cucu Nabi ya. Bawa mobil itu teman-teman. Turun dari mobil, langsung minta makan, mengaku cucu Nabi. Jadi lauk setembor yang banyak itu untuk santri mau dibawa semua. Ya nggak boleh, nanti santrinya makan apa ya yang dibawa tersebut. Ini benar nih, saya nggak bohong ya. Yang cerita itu adalah pengurus pondok ya teman-teman. Ini benar, saya nggak bohong. Ini cucu Nabi seperti ini. Pantaslah ya Kiai Imad ini membongkar semua ya. Tapi yang dibongkar, yang diteliti tesisnya Kiai Imad itu bukan akhlak ya teman-teman. Tapi memang benar-benar mereka ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW ya. Jadi nasabnya itu terputus, batal. Na'udzubillah ya teman-teman. Sedih ya kalau melihat ya mendengar cerita Bapak ini tentang terkait Oknum Habib yang dimana Oknum Habib tersebut itu sangat ya Allah, ini saya mau ngomong apa lagi ya teman-teman ya. Karena kelakuannya ini di luar gitu ya, di luar nalar manusia ya. Mengaku cucu Nabi, minta ini, minta itu, nggak bertanggung jawab. Jadi Habib-Habib ini tanpa muhibbin, mereka ini tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa hidup. Karena mereka ini menggantungkan para muhibbin. Nah teman-teman itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi para muhibbin sadarlah ya. Kalian ini jangan mau diperbudak oleh Habib-Habib Ba'alawi. Nah teman-teman itu saja ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.